kalau laki-laki yang saya temukan itu ada yang kerjanya dulu kawin terus sampai dia punya istri 18 gitu kan. Nah, ini memberikan kemudian kondisi dia setelah tua menjadi masalah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa semua. Pagi hari ini kita hadir kembali dalam podcast Unan Inspiratif bersama salah seorang narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Alvan Miko. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Munzir. Sehat Pak Miko? Alhamdulillah. Seperti kita ketahui, beliau ini sebelumnya pernah jadi dekan, juga ketua LPPM, serta saat ini sebagai anggota Majelis Wali Amanat Universitas Andalas. Tentu angka baiknya beliau sendiri yang memperkenalkan diri berkaitan dengan apa-apa yang telah beliau capai selama ini. Dan Bapak Dr. Alvan Miko ini adalah yang mengkaji tentang lansia, dan pagi hari ini kita akan berdiskusi tentang lansia. Pak Miko, kami ingin tahu nih latar belakang, mungkin ya sekolahnya mungkin dari SMP dan sebagainya, dan juga karya-karya dan juga jabatan atau prestasi-prestasi yang selama ini, karena kita tahulah Pak Miko adalah seorang yang kalau di Unan tidak ada yang ngerasain tidak kenal dengan Pak Dr. Alvan Miko. Ya, makasih Pak Munzir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Munzir, saya ini berasal dari Bukit Tinggi, kemudian sekolah SMP-nya di SMP 4 Bukit Tinggi, SMA-nya di SMA 3 Bukit Tinggi, lalu melanjutkan S1 di Sosiologi Unan, Fakultas Sastra. Sastra dulu, kemudian berubah tahun 1993 jadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S2-nya di Universitas Indonesia, dan S3-nya di Universitas Padjadjaran Bandung, ya kan. Nah, jadi cukup komplit. Walaupun memang berapa kali pernah ke short course ya ke Universitas Nasional Singapura, ya kan, dan juga ke University of London di School of Oriental and African Studies. Jadi itu lebih banyak waktu itu ketika masih muda ya, muda, ditugaskan dengan biaya macam-macam untuk pergi ke short course itu. Saya kira itu Pak Munzir. Iya. Dan soal jabatan, saya pernah dulu di LPPM ya Pak. Sebelum itu 1996 sampai 2000 itu saya wakil dekan 1 ya kan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kemudian setelah itu menjadi ketua peringatan setengah abad Universitas Andalas, ketua Lustrum 10 yang memang kita desain suksesnya waktu itu semaksimal mungkin tahun 2006. Kemudian 2006 itu saya melanjutkan tugas menjadi kepala lembaga pengabdian masyarakat, ya kan. Baru kemudian saya sekolah S3, setelah pulang S3 saya diamanahkan menjadi dekan FISIP Unan dari tahun 2016 sampai 2020. Saya kira itu Pak. Dan sekarang sebagai anggota Majelis Wali Amanat Andalas. Makasih, ini suatu perjalanan yang sangat luar biasa Pak Miko, saya kira. Dan ini banyak mengkaji tentang lansia. Ya betul. Lanjut usia. Ini secara definisi kan apa nih lansia itu Pak? Ya, sudah umur 60 tahun kayak saya ini sudah 60 tahun ini sudah lansia. Kategorinya lansia gitu. Tapi masih segar, lansia yang segar. Amin.
Jadi definisinya itu saja ya? Ya, itu saja. Ya. Di atas Ya, 60 tahun. kalau dalam hal lain mungkin ditambahlah dengan kondisi fisiknya. Tetapi kalau kita di Indonesia itu memang kategori usia itu yang menjadi pertimbangan. Mungkin kalau di luar negeri memang 65 tahun gitu. Iya. Jadi tergantung dengan kondisi kita. Karena itu berkaitan dengan sebetulnya dengan umur harapan hidup kan. Dulu tahun sebelum undang-undang yang sekarang ini itu 55. 55. Ya, jadi sekarang sudah menaik angka harapan hidup manusia Indonesia dan itu akhirnya lahir undang-undang yang baru, batasan usianya 60 tahun gitu. Jadi batasan itu lansia itu berkaitan dengan batasan umur. Ya, angka harapan hidup. Angka harapan hidup. Ya. Jadi semakin tinggi harapan hidup itu mungkin semakin tinggi. Juga nanti ya. Jadi itu bisa nanti bergeser juga ya. Bisa, Pak Miko, ya, ada kemungkinan. Ada kemungkinan ya. Karena harapan hidup ya masyarakatnya itu semakin tinggi, tentu saja ini bisa bergeser nanti. Ya, gitu. Tidak lagi 60 Kayak begitulah. Iya. Ini kalau di Indonesia ini kira-kira berapa nih penduduk atau angka lansia kita, Pak Miko? Nah, jadi kalau di Indonesia itu memang sudah cukup tinggi ya, bahwa itu sudah sekitar 30 juta lah ya, ada 30 juta orang dari itu 275 ya, iya, hampir 10% itu ya. Ya, 10%, memang 10% lebih itu sekarang sudah lansia. Makanya sekarang studi-studi lansia dan perhatian pemerintah kepada lansia itu mulai meningkat gitu. Karena apa? Karena memang dari struktur usia penduduk itu yang paling tinggi tingkat pertumbuhannya adalah lansia. Karena lansia ini kan bagaimanapun itu adalah konsekuensi dari kemajuan pembangunan di bidang kesehatan ya kan, dan kemajuan di bidang ekonomi. Semakin sejahtera ya, kemudian dengan pelayanan kesehatan yang lebih baik, tentu angka harapan hidup manusia Indonesia makin meningkat. Kalau dulu hanya di bawah 60-an, sekarang udah 72 angka harapan hidup manusia Indonesia. Jadi ini mencerminkan perlu perhatian yang sungguh-sungguh, karena kalau nanti jumlah penduduk lansia ini terlalu tinggi kan, sampai di atas 50%, sementara itu mereka tidak produktif. Nah, ini jadi masalah pembangunan. Masalah pembangunan. Makanya di berbagai departemen sekarang sudah punya perhatian terhadap itu gitu kan. Jangan nanti tiba-tiba kalau proyeksi dari World Bank, United Nation PBB ya, itu memproyeksikan penduduk Indonesia tahun 2045 22,3% lansia. Nah, di atas 15% begitu ya? Di atas 15%. Nah, 22,3% itu diproyeksikan penduduk waktu itu 450 juta. Berarti udah 100 juta lebih itu lansia, ya kan? Nah, kalau mereka ini tidak memiliki, tidak produktif kan jadi masalah. Dan gitu, juga ada masalah-masalah kesehatan dan sebagainya, tentu akan apa ya? Nah, makanya seperti itu. Perlu ada mitigasi juga tuh apa? Jadi perlu diantisipasi lah gitu. Nah, dengan program-program apa. Jadi kalau kita lihat sekarang kondisi sekarang itu jumlah lansia yang terlantar itu cukup banyak ya. Nah, sedangkan yang terlantar yang bisa ditampung oleh negara itu kan sangat sedikit. Melalui Panti Werda namanya kan. Nah, Panti Werda ini kalau di Sumatera Barat hanya 2. Satu di Cincin itu menampung 110 lansia. Sementara itu di Batu Sangkar hanya 70 orang. Jadi 180 orang. Sementara itu yang berkeinginan untuk masuk panti sekarang meningkat gitu. Meningkat. Kalau perlu ada waiting list. Nah, kalau kita berpijak pada data BPS tentang penduduk terlantar itu di Sumatera Barat saja itu yang terlantar itu 41.000 lebih, ya kan? Ya, yang berada di tengah keluarganya. Jadi
terlantar itu maksudnya pertama adalah Kurang, ada 7 kriteria yang dia bikin oleh BPS ya. Pertama makan itu tidak punya kurang gizi atau apa ya? tidak punya makanan nabati dan sebagainya kan. Kemudian tidak punya tempat tidur yang layak kan, tidak pernah sekolah, kalau berobat tidak dibawa ke rumah sakit ya kan. Kemudian pakaian yang layak itu di minimal 4 gitu kan. Kemudian juga berbagai hal lagi. Jadi kalau dia punya 3 kriteria dari 7 kriteria itu dianggap terlantar. Iya. Nah, ini yang menjadi masalah dalam jadi artinya apa? Mereka terlantar di tengah keluarganya gitu ya kan. Nah, makanya jadi bagaimanapun kalau kita lihat fenomenanya sekarang ini, kalau berada di tengah keluarga miskin tentu akan lebih terlantar lagi. Kira itu Pak Muzir. Iya, jadi permasalahan kira-kira ya dari apa Miko tadi itu kan apa yang jadi masalah ini dalam hal lansia ini, mungkin ya dari segi pribadi mereka sendiri gitu kan, itu kan atau dalam segi lingkup keluarga gitu kan ya. Ini kan nanti akan jadi terlantar gitu ya, kan ya. Intinya kan perubahan sosial. Perubahan sosial ini terjadi di dalam masyarakat kita. Walaupun secara ideal orang Minang itu menganut keluarga luas, extended family system, ya kan. Nah, tetapi ini sekarang udah bergeser ya. Udah bergeser, jadi udah banyak yang mengalami pelapukan ya, tradisi-tradisi lama itu. Jadi kalau secara teori, kalau extended family system ini masih bekerja, tentu tidak akan ada orang yang terlantar, walaupun anak-anak, janda atau lansia, mereka bisa diproteksi dengan itu. Nah, saya mengamati bahwa extended family system ini mulai tidak terlalu efektif di dalam proteksi ini, karena memang juga terkait dengan harta pusaka yang juga sudah tidak lagi ada gitu kan, macam-macam karena jumlah penduduk makin besar kan, sehingga jadi kondisi ideal yang lama itu tentang bahwa suku atau keluarga luas itu bisa memproteksi anggota keluarganya itu mulai perlu kita pertanyakan. Kita kan bisa lihat di jalan-jalan sekarang banyak anak-anak jalanan, kan, atau pengemis dan sebagainya. Di mana keluarga luasnya? Karena kalau dulu kalau ada yang terlantar itu malu yang tidak bisa dibagi. Kaumnya malu, nagari juga malu. Tapi sekarang dianggap lumrah gitu kan. Nah, ini terlihat juga di panti jompo. Kalau dulu panti jompo panti werda yang ada di Sumbar ini kan dibangun awal 1980-an, ya kan. Nah, dulu untuk masuk di situ ribut orang itu, ada kontrol. Malahan waktu itu Gubernur Pak Azwar Anas ya menyatakan kalau ada orang yang tega memasukkan orang tuanya yang lansia ke panti werda, itu berarti bukan Minangkabau lagi. Gitu. Minangnya sudah hilang, tinggal kabaunya. Nah, seperti itu. Jadi ada kontrol ya, ada tekanan dari ribut lah orang. Tapi sekarang tidak. Sekarang tidak ada lagi, dianggap satu hal yang lumrah dan itu lebih baik. Jadi orang mulai realistis dengan kondisi yang terjadi. Itu Pak. Jadi apa nih ya untuk penanganan siang ini yang dilakukan pemerintah itu memang mendirikan panti werda atau ada juga lain? Macam-macam. Jadi yang berperan di dalam penanganan lansia ini kan dinas sosial ya, departemen sosial. Kemudian ada juga BKKBN kan, ada juga Departemen Kesehatan dan sebagainya, mungkin juga Departemen Dalam Negeri, dan ada yang memberikan bantuan uang ya untuk misalnya. Tetapi ada juga yang namanya memberikan posyandu lansia, ya kan. Nah, agar memang lansia kita itu sehat, makanya kemudian kalau BKKBN itu yang namanya membangun lansia tangguh.
Jadi melalui program mereka Bina Keluarga Lansia. Karena kalau BKKBN itu target operasinya kan keluarga, bukan individu. Jadi bagi BKKBN itu programnya terhadap keluarga-keluarga yang menyantuni lansia. Keluarganya yang dimasukkan ke dalam program Bina Keluarga Lansia kan. Keluarganya. Ya, keluarganya bukan lansianya. Tapi kalau Departemen Sosial itu perhatiannya terhadap individu lansia. Individu makanya mau ditangani itu. Ya makanya jadi individu itu yang dia jadikan target dari macam-macam melalui tadi ada yang sifatnya home care kan. Tetapi juga ada yang sifatnya juga tidak di dalam panti seperti itu, ya kan? Karena panti kan seperti yang saya katakan tadi sangat terbatas jumlahnya, tidak mungkin. Dan memang tujuan panti itu hanyalah sebagai percontohan saja kepada masyarakat bagaimana seharusnya melayani lansia. Karena panti Werda yang ada di kita itu kan biayanya ditanggung oleh pemerintah. Beda dengan di luar negeri. Kalau di luar negeri itu ada yang namanya nursing home kan, dan itu orang sudah memproyeksikan dirinya untuk masuk ke nursing home itu gitu kan. Jadi malahan itu dari awal sudah dipotong gajinya kan. Pensiunnya masuk ke situ. Kemudian gambaran nursing home dengan panti Werda kita itu kan siang malam ya. Kalau panti Werda bagi kita itu adalah simbol keterlantaran, kan? Nah, makanya sedangkan nursing home itu lebih kepada privacy, ya kan? Supaya dia nggak membebani anaknya dan sebagainya. Udahlah masuk ke panti Werda yang ada di luar negeri itu. Dan mereka juga punya program-program yang sifatnya juga rekreatif dan sebagainya. Nah, kalau negara kan tidak mungkin mendukung ya kan begitu banyaknya. Makanya memang perlu ada dibangun institusi di dalam masyarakat yang menggantikan peran negara untuk menyantuni lansia itu gitu. Ada juga yang kalau laki-laki yang saya temukan itu ada yang kerjanya dulu kawin terus sampai dia punya istri 18 gitu kan. Nah, ini memberikan kemudian kondisi dia setelah tua menjadi masalah gitu. Jadi sebetulnya kita itu kan perlu menanamkan investasi sosial juga, ya kan, di dalam ketika masa muda kan. Nah, nanti tua kan tinggal. Ada dulu juga ada yang tidak memperhatikan keponakannya, ya kan? Ketika tua, katakanlah dulu dia merantau, melarat pulang ke kampung. Nah, tentu orang tidak. Jadi bagaimanapun kan ini soal resiprosikal ya, saling jadi exchange lah, gitu ya. Kalau kita tanam, nah itu yang kita tuai. Nah itu betul. Itu perlu jadi apa juga? Perlu juga jadi perhatian. Jadi kita temukan yang seperti itu. Tetapi juga ada memang itu kan konsekuensi dari perubahan sosial. Ada juga yang dengan kesadaran sendiri dia masuk ke panti Werda. Sebetulnya dia bisa tidak masuk panti Werda, tetapi dia kadang-kadang kesepian di tengah keluarganya dan ada daya tarik dari panti itu, di mana di panti itu ada juga masjid di situ, ada kegiatan-kegiatan bersamaan. Jadi kalau dia tinggal di situ dia merasa lebih punya teman. Jadi ada kebutuhan sendiri saja gitu. Nah, seperti itu. Kalau di rumah, apalagi dia salah satu kasus yang saya lihat, dia itu dulu tidak punya anak, dia ambil anak angkat kan. Nah, sudah sampai besar dan tidak ada masalah di antara mereka, tetapi karena dia pertama sudah tinggal di kampung kan, lokasi masjid jauh, kan? Akhirnya ada yang menyampaikan tentang program panti ini, menjelaskan, dia tertarik gitu. Nah, akhirnya dia lebih memilih walaupun sebetulnya dia tidak terlantar. Cuma ingin lebih khusyuk beribadah. Khusyuk beribadah, ada berteman dengan kawan-kawan seusia dan sebagainya. Nah, jadi ke situ Pak.
Ini mungkin ini Pak Miko yang terakhir ini bagaimana kita menangani ya mungkin dari segi masyarakatnya dan juga dari segi pemerintahnya gitu kan ya. Nah, bagaimana nih menangani lansia ini? Kalau Kita dari segi keluarga atau dari segi keluarga inti atau mungkin juga dari segi extended family. kalau tingkat pertumbuhan lansia ini itu memang tidak bisa kita planning ya. Kalau dulu BKKBN bisa memplanning untuk menekan fertilitas atau kelahiran bayi, ya kan dengan program KB, kalau jumlah pertumbuhan penduduk lansia kan tidak bisa diplanning. Dia konsekuensi dari yang sudah ada masyarakat yang meningkat, dia makin sehat, makin bagus gitu kan. Nah, sehingga dia makin makin umurnya panjang gitu kan. Ada yang 80-an meninggal dan sebagainya. Nah, ini kan susah. Jadi memang perhatian pemerintah memang meningkatkan bagaimana agar lansia-lansia itu bisa mandiri, ya kan. Katakanlah kalau saya mendefinisikan lansia ini ada empat bentuk gitu ya. Kalau dia itu ada yang lansia yang mandiri ekonomi, mandiri fisik, ya kan. Dia ekonominya ada pendapatan, ya kan, dari mana aja sumbernya, tapi dia sehat gitu. Nah, itu mandiri fisik, dia tidak perlu dibantu dan apa. Tapi ada lansia yang tidak mandiri secara ekonomi, tapi dia mandiri secara fisik. Tapi ini tidak juga masalah, karena kebutuhan lansia kan tidak banyak. Nah, kemudian ada yang tidak mandiri secara ekonomi, tidak mandiri secara fisik, tapi mandiri ekonomi. Nah, ini kalau kan bisa dia kemudian ekonominya bisa membantu atau apa. Nah, masalah kan adalah bagi yang lansia yang tidak mandiri secara ekonomi dan tidak mandiri secara fisik. Nah, ini problem gitu ya. Nah, masalah itu sebetulnya itu sejauh mana itu bisa jadi mungkin barangkali kalau kita lihat bahwa kita kembali kalau di masyarakat Minang ya, bahwa individu itu adalah bagian dari kelompok keluarga luas, ya kan, dengan prinsip-prinsip kolegialitas, kolektivitas. Nah, saya kira memang perlu dipikirkan bagaimana membangun perhatian dan institusi yang di kelompok itu di masyarakat. Jadi di masyarakat itu atau di nagari atau apa, atau bisa nagari atau bisa supranagari, kecamatan, jadi macam-macam. Jadi ada perhatian terhadap terutama yang terlantar tadi, ada ruang bagi mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan atau rumah apa. Jadi semacam panti yang dibangun oleh masyarakat gitu. Nah, ini yang mungkin perlu diinisiasi. Kaumnya atau di nagarinya gitu di kaumnya atau di nagarinya. Kalau dulu sebenarnya kalau dalam konteks bersuku-suku dulu kan ada surau kan. Betul. Tentu surau itu sekarang kan tidak ada lagi kan. Surau dulu tempat laki-laki, ya kan, laki-laki yang sudah sebelum umur sesudah umur 7 tahun ya masuk ke surau, kalau tidak boleh tinggal di rumah. Kemudian orang-orang yang lanjut usia laki-laki. Nah, tapi perempuan dulu kan tidak di situ. Kalau dari segi gender ini ada juga nih masalah. Mana yang lebih bermasalah untuk yang laki-laki apa yang perempuan ini? Kalau bersama saja, tidak walaupun masyarakat Minang ini adalah masyarakat kaum perempuan ya, matrilineal, bundo kando sebagainya, tapi dari fakta-fakta yang kita temukan tidak ada perbedaan yang signifikan ya, sama saja. Kalau yang lebih tinggi perempuan. Lebih tinggi perempuan. Jadi berarti secara lansia itu lebih banyak perempuan itu. Iya, ya bisa dikatakan seperti itulah gitu. Jadi perempuan lebih banyak, lebih berusia tua gitu. Ini mungkin perlu yang perlu diapakan ya, perlu ditingkatkan dari segi pemerintahnya mungkin Pak Miko. Pemerintah kan sebenarnya sudah ada program-program, ya, bagaimana memang mensinkronisasi program itu kan, dan juga sebetulnya ada Komnas Lansia, Komisi Nasional Lansia, ada Komnas Komda Lansia, tetapi sejauh mana itu memang berjalan dengan baik, mengkoordinasikan dan kalau saya lebih cenderung kalau di Sumatera Barat ini
mendorong memperkuat program Nagari itu kaum ya, mungkin Nagari lah. Nagari lah. Jadi Nagari mengidentifikasi lansia-lansia itu yang bermasalah, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas mendukung, memberikan pelayanan kepada lansia seperti itu gitu kan. Apakah dalam bentuk bantuan-bantuan ekonomi kan, atau bantuan kesehatan dan sebagainya. Karena bagaimanapun secara teori itu Nagari itu bertanggung jawab terhadap kemaslahatan hidup dari anak Nagari kan. Identitas orang dulu kan Nagari. Nagari. Memang ini sekarang masih apalah gitu kan. Masih ikatannya masih kuat gitu ya. Mungkin terakhir Pak Miko ini closing statement ini berkaitan dengan lansia ini, mungkin ke individunya sendiri atau mungkin ke program-program yang mungkin perlu kita lakukan, Pak Miko. Ya, saya kira bagaimana memang masyarakat lebih memberikan perhatian terhadap lansia, terutama yang berada di tengah keluarganya ya. Bagaimana memang mereka itu mendapatkan pelayanan yang maksimal kan. Kemudian juga untuk individu lansia tentunya mereka harus menjaga mandiri gitu ya. Kemandirian itu, menjadi lansia yang tangguh itu kan, yang diprogram oleh BKKBN sebetulnya agar timbul itu. Saya kira itu aja. Jadi sehat secara ekonomi, sehat secara fisik. Gitu, itu sehat, sehingga tidak menjadi masalah dia. Itu. Oke, ada proyeksinya lah, ada ke masa depan seperti yang terjadi di luar itu kan. Jangan nih mumpung masih muda nih. Makanya ini perlu ada proyeksi bahwa kita itu akan tua. Kan? Nah, tua itu juga akan memiliki konsekuensi ya kan, apakah kesehatan atau ekonomi. Jadi memang itu perlu jadi perhatian gitu. Jangan membebankan orang lain lah gitu. Ya, seperti Pak Miko ini kan lansia tapi masih segar ini. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Miko di podcast Unan Inspiratif. Ini sangat bermanfaat bagi kita, dan tentu saja ya kita bisa memandang lansia ini secara lebih positif ya, dan bisa menangannya dengan baik. Terima kasih Pak Miko. Terima kasih atas kehadirannya di podcast Universitas Andalas. Demikian tadi kita ada berbincang-bincang dengan Bapak Dr. Alvan Miko, ahli lansia dari Universitas Andalas. Sukses selalu Pak Miko. Terima kasih Pak Mulyar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.